Halo semuanya, welcome to the channel. Sekarang jam 12 malam. Udah lama banget nggak ke acara Big Bad Wolf, yaitu Bazar Buku Internasional. Ini biasanya diadain tuh setiap tahun ya. Dan Big Bad Wolf tahun 2005 ini diadain di Nice Week 2 di Gedung A, Hall 5-7 dari tanggal 23 Oktober sampai 2 November 2025. Nah, jadi sekarang gue lagi mau coba untuk masuk dulu ya ke dalam ya. Katanya sih ini Big Bad Wolf terbesar yang pernah diadain ya, jadi penasaran juga sih. Untuk entrance-nya free ya, jadi kalian bisa datang aja langsung. Selain voucher belanja dan buku gratis, door prize di BBW ini tuh ada paket liburan keluarga dan juga mobil listrik yang bentuknya lucu kayak begini. Terus mereka juga ngeklaim kalau akan ada 5 juta judul buku baru yang didisplay di event kali ini. Wow, gila juga ya, 5 juta judul buku loh. Dan sekarang udah jam 12.17 pagi, jadi langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Let's go. Salah satu alasan utama kenapa gue datang jam 12 malam gitu adalah supaya menghindari kerumunan guys. Karena event-event tahun sebelumnya BBW itu selalu rame banget. Ya ini as you can see nggak terlalu rame ya, bahkan cenderung sepi. Jadi ngeliat bukunya itu juga lebih luas gitu ya. Sekarang lagi mau explore dulu bukunya ada apa aja. Dan di event BBW kali ini tuh terbagi menjadi 3 zona utama ya, yaitu zona kuning, zona merah, dan zona biru. Kita bahas yang zona kuning dulu ya. Zona kuning ini adalah zona yang paling besar dan yang paling banyak makan tempat dibanding zona-zona lainnya. Yap, tebakan kalian bener, ini adalah zona untuk buku anak-anak. Dan berikut adalah kategori buku yang ada di dalam zona kuning ini. Ada beberapa jenis buku anak-anak di zona kuning ini. Dan maaf banget kalau gue nggak bisa review semuanya karena beneran bukunya tuh banyak banget guys. Yang pertama-tama adalah kategori board book. Ini tuh buku buat anak usia dini yang biasanya nampilin gambar-gambar lucu dengan warna yang cerah dengan ilustrasi yang menarik mata. Dan ini beberapa judul buku board book yang menurut gue cukup menarik yang ada di BBW kali ini. Kalau stiker book udah pada tahu lah ya, ini tipikal buku interaktif buat anak-anak yang isinya itu beragam stiker lucu yang bisa dicopot pasang berkali-kali di setiap halamannya. Coloring book adalah buku mewarnai gambar untuk membantu imajinasi si anak. Tema coloring book juga sangat beragam, mulai dari hewan, pemandangan, kartun, hingga artistic design dan mandala. Kita tiba di kategori soundbook. Ini adalah buku interaktif yang kalau dipencet itu bukunya bisa ngeluarin suara. Suara yang dikeluarin itu bisa lagu anak-anak, efek suara binatang, kendaraan, huruf, angka, sampai narasi cerita. Ini gue coba pencet-pencet bukunya tapi nggak keluar suara. Mungkin belum dipasang baterainya. Kita tiba di kategori children workbook. Workbook ini cocok digunakan di rumah maupun di sekolah sebagai pendamping kegiatan belajar. Nah, nggak tahu ya, kalau menurut saya nih bisa jadi ini kategori buku yang kurang famous buat anak-anak karena mereka kan jadi mesti belajar ya. Masuk ke section readers, ini buku buat anak-anak yang suka membaca secara mandiri ya. Jadi ya isi bukunya memang kebanyakan tulisan. Nah, ini beberapa judul dari kategori buku readers. Dan ini adalah keterangan harga buku children mulai dari huruf A sampai Z. Ini buku termurah ada di harga 10.000 di kategori A dan yang paling mahal itu di 420.000 di bagian AA. Ya, ini salah satu buku yang dicari di BBW 2025 kali ini ya. Ini adalah buku Magical Creatures and Mythical Beasts. Jadi ini bukunya menarik banget karena dia bisa di-illuminate gitu. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita bisa nyari creatures yang ada di dalam bukunya. Kita pakai center UV gitu untuk nyari makhluknya. Ini seru banget ya kalau buat anak-anak ya. Nah, tadi gue tanya ke bagian CS, katanya sih coba dicari ke bagian reference ya. Nah, ini lagi coba nyari-nyari ke bagian reference, jadi siapa tahu nemu. Ini gue udah ke bagian reference dan udah coba ngobek-ngobek tapi nggak ketemu. Nah, kita coba tanya ke petugas BBW-nya aja kali pernah lihat bukunya apa enggak ya. Sorry, pernah lihat buku ini nggak ya? Nggak ada di sini kak. Oh, nggak ada di sini? Iya. Oh, oke. Oke lah, saya nyerah mencari buku itu. Kita lanjut aja ke section yang lain. Ini gue malah nemu buku yang kayaknya lumayan bagus deh. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat anak-anak kalian. Wah, ini berat banget bukunya. Incredible Cross Section Collection.
Di zona kuning ini gue lihat juga ada nih buku yang bertemakan kucing dan anjing, dan juga ada buku-buku yang ngebahas tentang dunia dinosaurus. Dan ini judul-judul buku dinosaurusnya banyak juga loh. Nah, ini nggak mau kalah nih penerbit Amerika Scholastic Corporation yang juga ambil bagian di bazar buku BBW kali ini. Gue taunya buku-buku terbitan Scholastic ini tuh biasanya edukatif ya, dan banyak dipakai di sekolah-sekolah juga. Kalau tadi Scholastic dari Amerika, nah ini penerbit buku asal Inggris, Ashbourne juga nggak mau kalah nih. Mereka juga ngejual beberapa judul buku di BBW 2025 kali ini. Nah, penggemar Harry Potter mana suaranya nih? Nggak lengkap ya kalau ke BBW tapi nggak lihat koleksi buku dari Harry Potter. Lumayan kan bisa ngeborong mumpung lagi diskon. Area Harry Potternya cukup luas sampai ada backdrop buat foto-foto. Terus variasi koleksinya tuh ada buku tentang quotes dari masing-masing asrama, ada buku tentang koleksi tongkat sihirnya, buku model 3 dimensi makhluk dari seri Fantastic Beasts, sampai buku tentang dunia sihir Harry Potter. Dan di sini juga ada nih buku ilustrasi Harry Potter buatan dari Jim Kay. Gue nggak sempet lihat sih ini harganya berapa, tapi yang pasti ini cukup berat bukunya karena kita langsung dapet 2 buku ilustrasi. Dan buat kalian yang lagi lengkapin koleksi buku Harry Potter tapi nggak mau beli satu set, di area ini juga ada buku satuannya kok. Dan kurang lebih seperti itu jalan-jalan kita di zona kuning ya guys. Kita lanjut ke area lain ya. Di tengah-tengah area BBW ada counter dari Bank BCA. Jadi kita bisa dapat juga tuh diskon tambahan kalau kita bayarnya pakai kartu kredit BCA. Kalau pakai BCA diskon lagi? Kalau pakai BCA 5% dari total. belanja di atas 800. Oh, 5. Nah, 800. Kemarin yang hari pertama yang 1 juta. yang 800. 800 ribu Oh, dapat oke. 5%. Terus ada juga counter customer service. Kalau mau nanya-nanya buku inceran kalian tuh ada apa enggak sih di event kali ini. Buat gue sih staff customer service-nya cukup helpful ya. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas zona kuning, selamat datang di zona merah, yaitu zona untuk buku-buku fiksi ya. Dan berikut adalah kategori-kategori buku yang ada di dalam zona merah ini. Di zona merah ini gue langsung datengin kategori buku yang adult karena ini adalah salah satu kategori buku yang paling rame. Ini adalah beberapa buku yang menarik perhatian gue selama di zona merah ini. Ada cukup banyak buku lain yang juga bagus, tapi gue udah punya buku digitalnya sih di Kindle, jadi gue lihat-lihat aja ya. Kita masuk ke bagian literatur. Ini adalah koleksi karya-karya klasik yang meskipun bukunya tebel, tapi di mata gue buku-buku tebel ini tuh super cantik dan super keren banget kalau dipajang di rak buku. Dan ini adalah buku-buku yang menurut gue menarik ya untuk dikoleksi. Siapa tahu kalian juga tertarik masuk ke dunia literatur. Masuk ke kategori science fiction and fantasy, gue cuma ngenalin beberapa penulis di kategori ini. Kayak misalnya ini Neil Gaiman. Gue tahu dia karena dia nulis buku tentang mitologi bangsa Nordik alias mitologi bangsa Viking. Terus ada juga buku dari penulis Jonas Jansen. Gue juga pernah baca beberapa bukunya dia. Nah, jadi buat para penggemar buku science fiction and fantasy, ada nggak rekomendasi buku yang bagus dan mesti dibaca di kategori ini? Kategori romance tuh bukan genrenya gue, dan sepenglihatan gue ini banyak banget buku-buku dari Daniel Steele yang di-display di BBW kali ini. Gue tuh kayaknya tahu Daniel Steele dari nyokap gue deh. Waktu gue kecil nyokap gue tuh punya banyak banget bukunya Daniel Steele sama Agatha Christie. Harusnya gue ajak nyokap gue kali ke BBW kali ini. Dan buat kalian penggemar genre romance, gimana? Ada judul buku romance yang menarik perhatian kalian nggak? Kalau ada, tulis di komentar di bawah ya. Kita pindah ke kategori graphic novels and comic. Buat para pecinta komik Amerika udah pasti langsung betah lah ya di area ini karena pilihan judulnya tuh banyak banget. Mulai ada keluaran dari Marvel kayak Avengers, Spider-Man, Thor, Doctor Strange, Hulk. Ini juga ada komik dari My Hero Academia. Terus gue juga ngeliat ada beberapa komik dari DC kayak komik Star Trek, Wonder Woman, sama beberapa komik DC lainnya. Di tengah-tengah area graphic novels and comic tuh ada display patung dari Thanos sama Iron Man yang ukurannya cukup gede. Nah, gue nggak tahu sih ini boleh masuk ke area tengah untuk foto bareng patungnya apa enggak karena gue nggak ngeliat ada pembatas ya.
Dan ini lanjutan dari beberapa judul komik yang bisa kalian lihat yang di display di area graphic novels and comic. Ini adalah kategori crime, thriller, and mystery. Ini juga bukan genrenya gua, jadi gua akan ajak kalian jalan-jalan buat ngeliat judul-judul yang di display di kategori ini ya. Dan berikut adalah judul-judul buku yang menjadi bestseller di kategori fiction versi Big Bad Wolf 2025. Dan berakhir sudah jalan-jalan kita di zona merah, zona untuk buku-buku fiksi. Gimana? Ada buku yang menarik perhatian kalian nggak selama jalan-jalan di zona merah tadi? Nah, ini kebayang sih begitu banyak kardus, banyak banget ini bukunya, besar deh. Kardus-kardus gede begini guys. Sampai ujung sana loh, sampai sana. Semangat ya buat para pekerja di BBW 2025. Thank you supportnya udah melayani kami para penggemar buku. Thank you. Ini tuh buku-buku yang nggak jadi beli ya Mbak? Iya. Oh. Yang cuma satu aja di sini. Oh, yang cuma satu aja. Oh, ini buku-buku yang nggak jadi dibeli sama pembelinya guys. Jadi banyak banget ya. Dan selamat datang di zona terakhir, yaitu zona biru. Nah, zona biru ini adalah area untuk buku-buku non-fiksi ya. Meskipun zona ini nggak seramai zona lainnya, tapi zona ini tuh justru punya kategori yang paling banyak. Dan berikut adalah kategori buku yang ada di dalam zona biru ini. Gue nggak terlalu banyak explore di area zona biru ini, tapi nggak apa-apa, gue akan ajak kalian lihat-lihat singkat ya beberapa kategori buku yang ada di dalam zona biru ini. Siapa tahu ada buku yang menarik perhatian kalian. Di zona biru ini juga ada area untuk kategori puzzle and games. Nah, pas gue lihat-lihat sih cukup menarik ya puzzle and games yang dijual. Meskipun peruntukannya buat anak-anak ya. Dan variasi permainannya juga cukup banyak ya. Mulai dari bingo, biota laut, dinosaurus, hingga catur. Dan kurang lebih seperti itu jalan-jalan singkat kita di zona biru. Dan ini di bagian tengah area BBW-nya ada nih satu area di mana banyak banget kategori buku yang dicampur jadi satu. Mulai dari buku anak-anak hingga buku novel. Dan ini cukup banyak juga sih yang lihat-lihat di area ini. Jadi sekarang aja gue ajak kalian untuk lihat-lihat juga ya. Abis ngeliatin gitu banyak buku ternyata capek juga ya. Nah jadi tadi nanya ke petugasnya ada nggak sih area kulinernya. Dan ternyata ada di bagian belakang. Ada area untuk entertainment, playground, kuliner hingga retail. Ini ada area untuk activity dan playground. Tapi ya berhubung udah mau jam 2 pagi ya otomatis sepi ya guys. Dan seperti ini area kulinernya besar juga ya. Tapi seriusan gua nggak nyangka loh kalau bakal masih banyak booth kuliner yang buka. Oke kita lihat yuk ada apa aja sih makanan yang dijual di area kuliner ini.
tadi lagi lewat Children terus nemuin salah satu buku yang gue baca pas masih zaman kecil. Ini judulnya Famous Five. Zaman dulu kayaknya namanya 5 sekawan atau apa gitu. Ini edisi 2-nya, 3-nya, 4, 5, 6. Ada sih edisi 7 di sebelah sana, tapi gue nggak nemu edisi 1-nya. Jadi kayaknya kalau dikoleksi kayaknya seru juga sih. Ini satunya 125.000. Jadi kalau dikoleksi kayaknya sih seperti ini. Nice ya. Nanti dicek dulu ada nggak edisi 1-nya. Ini yang collection 1. Oke, jadi lengkap. Nah, gue mau bahas sedikit soal Justiper ya. Ya sebenarnya ada banyak perdebatan sih di forum kalau gue lihat ya. Ada yang minta harinya dipisah antara hari Justiper dengan hari pembeli normal. Ya sebenarnya gue nggak ada masalah sih dengan Justiper, tapi kayaknya banyak banget nih kalau gue lihat di forum tuh oknum-oknum Justiper yang dalam tanda kutip tuh kurang bertanggung jawab ya. Karena mereka ngehold buku banyak banget, tapi pas bukunya nggak jadi dibeli sama calon pembeli, ya oknum-oknum Justiper ini tuh naruh buku sembarangan sampai berserakan tuh kayak begini yang kalian lihat di video. Jadi please lah jangan kayak begini kelakuannya. Kenapa? Karena masih banyak loh pembaca-pembaca individual kayak gue dan teman-teman lain yang memang datang ke event ini tuh dengan tujuan ya beli buku, bukan jadi Justiper. Terus gue juga berasa kasihan sih sama kru dan staff BBW karena dengan kelakuan kayak begini kan mereka setiap hari jadi mesti ngeberesin, nyortir lagi, dan itu capek loh guys, kasihan loh mereka. Dan satu lagi ya, gue ngerasa kok kayaknya nggak etis ya kalau sampai Justiper ngehold buku di troli kayak begini. Didiemin semalaman, ditinggal, ditutupin, dikasih nama, tapi belum lewatin kasir alias belum dibayar. Kok kayaknya enak banget ya. Nah kira-kira apa yang terjadi nih kalau seandainya nih kami para pembaca individual ternyata ngeliat buku yang kami pengen beli ada di troli kalian? Boleh nggak kalau kami ambil bukunya? Kan toh juga kalian juga belum bayar, udah gitu trolinya ditinggal semalaman di situ. Beda cerita ya, kalau kalian udah lewatin kasir bukunya dibayar ya oke lah itu dititipin dan dikasih nama. Tapi ini kan belum. Nah misalnya kayak begini nih, ini gue coba ambil bukunya ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba gue pengen ini buku dan gue bayar ke kasir, gue salah nggak? Nah jadi gimana kalau menurut kalian? Coba deh komentar di bawah. Ya sekian tentang Justiper, kita lanjut lagi. Selain buku impor di BBW ini juga ada loh area untuk koleksi buku dari penerbit lokal juga. Nah ini adalah buku anak-anak dari terbitan lokal ya. Cukup banyak judul-judul yang dijual di sini dan harganya juga cukup terjangkau. Harganya itu mulai dari 10.000, jadi ada area yang ngejual 50.000 dapat 5 piece dan ada juga area yang ngejual 100.000 dapat 4 buku. Jadi dari segi harganya sih terjangkau banget ya. Jadi gue akan ajak kalian untuk lihat-lihat juga ya buku-buku terbitan lokal yang ada di BBW kali ini. Dan di dekat area buku anak terbitan lokal tadi tuh ada juga area yang ngejual permainan anak seperti yang bisa kalian lihat di video ini ya. Selain buku bahasa Inggris juga ada penerbit-penerbit lokal kayak dari Mizan, terus dari penerbit Haru dan juga penerbit-penerbit lainnya. Kurang lebih seperti ini dari penerbit Haru. Umur 40 kok gini amat. Ini gue pernah punya sih bukunya. Ini lumayan bagus juga. Terus ini ada dari penerbit Mizan. Ini ada As Long As the Lemon Tree Grows.
Terus ini juga ada Dunia Sophie, ini kayaknya cetakan cover yang baru ya. Terus ada Cecilia and the Angel, ada Orange Girl, ada Magic Library of Bibi Boken, Misteri Solitaire. Oh, ini yang Dunia Sophie yang cover yang lama. Masih banyak buku-buku lainnya. Charles Dickens, ini Jane Austen. Nah, ini semuanya penerbit lokal yang ada di sebelah sini. Jadi bisa kalian explore. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah buku-buku dari penerbit lokal ya guys. Jadi banyak banget nih judul buku-buku lokal dan buku-buku terjemahan yang ikutan dijual di pameran buku BBW ini dengan harga yang pastinya juga kompetitif ya. Nah, gimana buku inceran kalian yang sering kalian lihat di toko buku, ada juga nggak nih di sini? Nah, terus lihat deh, itu bukunya tuh sampai ujung sana guys. Wow, mantep banget ya. Di sini juga ada booth dari Wolf Coffee yang bekerja sama dengan Kopka.id, dan ini adalah menu-minuman yang mereka jual di booth ini. Serunya lagi, kalau kita belanja minimal 800.000, kita juga bisa dapetin kopi gratis loh. Tinggal kasih lihat aja struk pembelanjaan kamu di booth ini dan dapet deh kopi gratis. Selain booth kopi, kita juga bisa beli merchandise yang pastinya eksklusif cuma ada di event ini aja ya. Merchandise itu ada mulai dari tote bag, shoulder bag, karabiner, hingga tumbler. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Dan buat kalian para Wolfies yang mau donasi buku juga bisa loh. Karena Big Bad Wolf tuh bekerja sama dengan Teman Tulus untuk membantu literasi para guru dan murid-murid di seluruh Indonesia. Info lengkap bisa intip Instagram dari Teman Tulis ya. Sekarang udah jam 2.48 pagi guys, hampir jam 3 pagi. Dan gue udah mulai agak ngantuk sih, jadi kayaknya bentar lagi gue mau udahan, beberes ke kasir segala macem. Overall sih buat gue eventnya ya lebih besar sih untuk buku-buku yang dipamerin ya. Terus juga sectionnya juga lebih banyak, variasi bukunya di tahun ini lebih banyak juga, penerbit-penerbitnya ikut yang lokal juga lebih banyak. Jadi buat gue sih ini salah satu progres ya. Seperti tahun-tahun lalu sebelumnya, formatnya memang lebih besar didominasi sama buku-buku untuk anak-anak. Ya tapi nggak apa-apa sih, memang ini buat gue salah satu event buku tahunan yang memang wajib didatengin buat kalian yang suka baca buku ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nanti lagi gue mau ke kasir, mau bayar untuk pulang tidur. Oke. Sampai jumpa di Big Bad Wolf tahun depan. Bye bye.